Mereka menyebar fitnah secara sistematis. Dan fitnah dalam hukum dan moral punya akibat yang pasti. Mereka mengaku membela rakyat. Tapi rakyat mana yang butuh kebohongan? Mereka mengaku ingin mengungkap kebenaran. Tapi kebenaran macam apa yang lahir dari manipulasi dan insinuasi murahan? Saya dulu percaya pada Bu Dokter, kata seorang warga dalam unggahan komentar. Tapi lama-lama saya lelah. Kok isinya cuma dendam dan benci? Warga lain menulis, Roy Suryo itu dulunya intelek, tapi sekarang main tuduh tanpa data. Malu. Begitulah suara rakyat, suara yang jujur, suara yang tak bisa dibungkam oleh rompi oranye atau slogan palsu. Karena dibalik semangat melawan sistem, yang mereka jual sebenarnya hanya ego. Ego yang tak siap kalah. Ego yang tak siap melihat bangsa ini tetap melaju tanpa mereka. Ini fakta yang menyakitkan bagi mereka. Kebenaran bukan milik Anda, Roy. Bukan milik Anda, Tifauzia. Bukan milik Anda, Rismon. Kebenaran adalah hak kolektif rakyat. Ia lahir dari kesabaran, bukan kemarahan. Ia tumbuh dari nurani, bukan sensasi. Dan ia tidak akan pernah berpihak pada mereka yang menyerang pribadi, merendahkan martabat, dan memperdagangkan luka demi tepuk tangan maya. Kalau memang benar, kenapa harus takut klarifikasi? Kalau memang tulus, kenapa cara menyampaikannya penuh caci maki? Kalau memang cinta negeri, kenapa menyebar hoaks yang mempermalukannya di dunia internasional? Hari ini, foto mereka dengan rompi oranye mungkin terasa lucu bagi mereka. Tapi sejarah mencatatnya dengan serius. Akan tiba saatnya publik berhenti tertawa dan mulai bertanya. Kenapa negara ini dibiarkan dijelekkan oleh orang-orang yang mengaku cinta, tapi tak henti menyakiti? Dan ketika nanti mereka benar-benar tinggal di balik jeruji, bukan karena ide mereka, tapi karena fitnah mereka, maka semua akan sadar, kebenaran tidak butuh orang yang merasa paling benar. Kebenaran butuh keadaban, butuh kesabaran, butuh tanggung jawab moral. Karena pada akhirnya, setiap pilihan dalam sejarah selalu berujung pada satu kata, konsekuensi. Mereka pikir mereka kebal. Mereka kira dunia ini bisa ditekuk dengan narasi, seolah semua orang bodoh dan bisa dibohongi selamanya. Tapi karma tidak terburu-buru. Ia sabar. Ia menunggu waktu yang tepat. Dan saat waktu itu tiba, ia tak menawar. Ia mengetuk pintu dengan rompi oranye dan surat penahanan. Roy Suryo yang dulu sering muncul di layar kaca dengan sikap percaya diri dan nada akademis, kini lebih sering muncul di layar pemberitaan kriminal. Ia bukan lagi pakar, tapi tersangka. Ia bukan lagi narasumber, tapi subjek pemberitaan. Tifauzia yang dulu menyebut dirinya dokter rakyat, sekarang harus menghadapi realitas paling pahit dari ucapannya sendiri. Ucapannya yang ia lontarkan dengan bangga di TikTok, Instagram, dan YouTube itu kini berubah menjadi barang bukti. Dari status dokter menjadi tersangka penghasut. Dari berani demi rakyat menjadi kabur dari proses hukum. Dan Rismon yang dulu muncul bak pahlawan dalam gempita bongkar ijazah Jokowi, sekarang menghindari klarifikasi seperti tikus menghindari cahaya. Semua dalihnya runtuh ketika dokumen resmi, saksi, dan pernyataan dari institusi pendidikan tampil tanpa keraguan.